Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Mas Mbak dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenankan kami, pasangan nomor urut 1, untuk menyampaikan grand design yang telah kami susun bersama. Menjadi bagian Universitas Indonesia merupakan jalan hidup yang perlu kita syukuri. Mengenyam pendidikan di kampus terbaik negeri dengan segudang fasilitas yang mendukung peningkatan pengetahuan kita. Tapi, untuk hal itu, tentu ada hal yang mesti bayar. Jauh dari keluarga, harus hidup mandiri, dan mesti lebih mengenal diri kita sendiri. Namun, nyatanya kita tak benar-benar jauh dari keluarga. Karena di sini, di Universitas Indonesia, keluarga baru justru kita dapatkan. Perhimpunan Mahasiswa Kebumen Universitas Indonesia, Perhimak UI, menjadi rumah naungan kita di tanah perantauan. Perhimak, keluarga baru kita yang akan membersamai kita dalam mencapai cita. Tempat kita untuk saling berbagi, saling memberi, dan saling membantu dengan tujuan memberikan rasa kenyamanan keluarga di tanah rantau. Untuk itu, saya Baisuna Aji, Kesehatan Masyarakat 2018, dan rekan saya, Raihan Nur Rasyid Aryonata, Teknik Mesin 2018, memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua dan calon wakil ketua Perhimak UI tahun 2020-2021. Untuk 1 tahun ke depan, kami telah menyusun satu tujuan besar yang mana nantinya akan kita berusaha realisasikan dengan 5 cara utama. Hal tersebut tertuang dalam visi dan misi yang akan kami usung. Adapun visi yang kami usung adalah mewujudkan Perhimak UI yang kontributif bagi anggota, keluarga besar Perhimak UI, dan Kebumen. Dan misi yang akan kami bawa, yang pertama, menjalin hubungan kekeluargaan antar anggota yang harmonis. 2. Mendukung segala kegiatan yang kontributif bagi pengembangan anggota dan keluarga besar Perhimak UI. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan iluni Perhimak UI dan stakeholder lainnya. Keempat, mendukung kegiatan yang berkontribusi bagi Kabupaten Kebumen. Dan yang kelima adalah menerima aspirasi yang mendukung perkembangan Perhimak UI. Dalam 1 tahun kepengurusan kami nantinya, kami akan dibersamai dengan 3 nilai, yang mana nantinya diharapkan dapat menjadi suatu dasar yang turut menjadi tuntunan atau pedoman yang mendasari kami untuk berpikir, bertindak, mengambil keputusan, dan juga bersikap. Adapun ketiga nilai tersebut, yang pertama adalah ngayomi, 2 ngayemi, dan 3 ngayahi. Ngayomi. Ngayomi memiliki arti melindungi atau memberikan perlindungan, yang mana Perhimak UI sebagai rumah mahasiswa Kebumen di Universitas Indonesia diharapkan bisa mewujudkan rasa aman dan juga nyaman bagi para setiap anggotanya. Tak hanya rasa aman dan nyaman dari segi fisik, tetapi juga rasa aman dan nyaman dalam berpikir, berpendapat, dan juga untuk berkembang sesuai dengan apa yang diminatinya. Sehingga harapannya nilai ngayomi ini bisa terwujud rasa kekeluargaan antar setiap anggota di Perhimak UI. Selanjutnya adalah ngayemi, yang bermakna memberikan ketenangan atau penenang.
Kekeluargaan yang telah terjalin antar anggota diharapkan bisa untuk memberikan rasa ketentraman bagi para anggotanya. Bersama dengan Perhimak, diharapkan setiap anggotanya bisa beradaptasi dengan kehidupan kampus dan juga bisa untuk merasakan tentram untuk berbagi permasalahan yang ada, baik permasalahan akademik, finansial, maupun permasalahan lainnya, sehingga mereka tidak perlu khawatir terhadap masalah yang mereka hadapi. Dan yang terakhir adalah ngayahi, yang berarti melaksanakan. Setiap bagian dari Perhimak memiliki perannya masing-masing. Untuk mendukung terciptanya kedua nilai sebelumnya, ngayahi ini menjadi penting karena menjadi bagian dari Perhimak UI. Karena dengan terpenuhinya dan juga terlaksananya setiap peran dari semua anggota Perhimak UI, mendukung tercapainya visi misi yang telah dibawa oleh Perhimak UI nantinya. Dan berikut merupakan struktur kepengurusan Perhimak UI untuk 1 tahun ke depan, yang mana setiap bagiannya memiliki fungsinya masing-masing guna untuk membantu Perhimak UI mewujudkan cita-cita yang telah diimpikannya. Yang pertama ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga nantinya ada 8 divisi yang memiliki fungsinya masing-masing. Untuk divisi yang pertama, terdapat Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Divisi PSDM, yang merupakan divisi sebagai wadah dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia Perhimak UI dan menjaga serta mempererat hubungan kekeluargaan Perhimak UI. Selanjutnya ada Divisi Kesejahteraan Mahasiswa atau Divisi Kesma yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan mahasiswa Perhimak UI melalui membantu mengatasi permasalahan yang ada, baik permasalahan akademik, finansial, maupun permasalahan lain yang dapat menghambat jalannya perkuliahan. Selanjutnya adalah Divisi Akpres atau Divisi Akademik dan Prestasi, divisi yang memfasilitasi peningkatan anggota Perhimak UI dalam bidang akademik melalui kanal informasi lomba dan beasiswa, serta pengembangan soft skill anggota Perhimak UI itu sendiri. Dan yang terakhir, Divisi Kerohanian. Divisi ini menyediakan wadah bagi anggota Perhimak Universitas Indonesia untuk menjaga dan membina keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada divisi humas atau hubungan masyarakat, yang mana divisi ini merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk mengurus exposure Perhimak UI. Secara spesifik, divisi inilah yang bertanggung jawab penuh atas media Perhimak, mulai dari Instagram, website, YouTube, dan lain. Selain itu, humas juga bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak luar yang berkaitan dengan kerjasama. Proker dari divisi ini ada 2. Yang pertama adalah publikasi Perhimak UI, dan yang kedua adalah konten spesial. Yang mana konten spesial ini terdiri dari 3 jenis konten. Yang pertama adalah HUT UI, yang kedua ada HUT Kebumen, dan yang ketiga ada HUT Perhimak UI. Yang mana dari ketiga konten spesial tersebut akan melakukan kolaborasi dengan berbagai unsur yang ada ataupun yang berkaitan dengan ketiga hari spesial tersebut. Kemudian, yang kedua ada divisi keuangan. Divisi keuangan di tahun ini diadakan karena melihat adanya kebutuhan serta adanya potensi dari Perhimak UI untuk memperoleh keuntungan. Di sini, tugas dari divisi keuangan adalah mengembangkan kemampuan anggota Perhimak UI dan diharapkan mampu menghasilkan sumber dana tambahan bagi Perhimak UI. Kemudian, divisi ketiga ada divisi senior ataupun seni dan olahraga. Divisi ini merupakan divisi yang mewadahi hobi anggota Perhimak UI. Dan dalam melaksanakan tugasnya, divisi senior tidak memiliki target khusus karena divisi ini lebih bersifat internal dan pengembangan ataupun memberikan kesenangan melalui hobi-hobi yang tersedia. Dan yang terakhir, ada divisi pengabdian masyarakat. Divisi pengabdian masyarakat merupakan divisi yang bertujuan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang kontributif bagi Kabupaten Kebumen. Tugas divisi ini secara spesifik adalah mempersiapkan, membekali, dan mengevaluasi jalannya pengabdian masyarakat. Terdapat 3 agenda besar ataupun proker besar dari divisi tersebut. Yang pertama adalah bimbingan belajar dan biaya studi atau B3, yang kedua ada UI Goes to Kebumen atau UGTK, dan yang ketiga ada Nyengkuyung, yang merupakan program baru yang kita usung.
Untuk periode 2020 hingga 2021, kita memiliki 26 kerja, yang mana terdapat 5 program kerja unggulan ataupun 5 program kerja utama yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu program kerja prioritas dan program kerja unggulan. Untuk program kerja prioritas adalah program kerja yang menurut kita sangat mendesak dan sangat diperlukan penanganan khusus, terutama untuk mahasiswa baru dan untuk mempertahankan basecamp Perhimak UI. Kemudian untuk program unggulan sendiri adalah program yang memiliki dampak yang luas serta exposure yang cukup luas, yang terdiri dari 3 program unggulan, yaitu UIGTK, B3, dan Nyengkuyung. Untuk program kerja prioritas pertama adalah kakak asuh. Latar belakang pembentukan program kerja ini adalah untuk memberikan kesempatan pertemuan tatap muka, karena dinilai mahasiswa baru 2020 akan memiliki jauh lebih sedikit kesempatan tersebut. Kumpul-kumpul secara informal, secara tidak langsung memberikan mereka pengetahuan tentang teman mereka dan memberikan penguatan bonding yang harapannya hal tersebut dapat bermanfaat bagi program-program kerja Perhimak UI lainnya. Sehingga kita menilai hal tersebut haruslah dibenahi dan dilakukan penanganan khusus. Sejauh ini, kakak asuh yang kita rencanakan memiliki 3 konsep. Konsep yang pertama adalah konsep penanganan akademis melalui kelompok-kelompok fakultas. Yang kedua memiliki konsep sharing yang mana dokumentasikan melalui podcast yang kemudian akan diupload ke YouTube. Dan yang ketiga memiliki konsep sharing dengan Iluni. Tiap konsep tersebut merupakan representasi dari tiap 3 aspek yang cukup penting selama mahasiswa berkuliah. Yang pertama aspek akademik, yang kedua aspek permasalahan personal seperti finansial ataupun skema belajar, dan yang ketiga adalah faktor relasi. Kemudian untuk program kerja yang kedua yang masuk dalam program kerja prioritas adalah Perhimak Partnership. Latar belakang dari Perhimak Partnership sendiri adalah pembelajaran online di Kabupaten Kebumen yang berdampak pada beberapa hal. Salah satunya adalah kondisi finansial Perhimak UI. Perhimak yang biasanya memberikan subsidi sebesar Rp500.000 untuk kontrakan, kali ini harus sedikit merogoh kocek lebih dalam karena penghuninya yang makin sedikit dan adanya pengurangan dana yang digunakan untuk membayarkan kontrakan tersebut. Di sini kita memiliki 3 skema dalam menjalankan program Perhimak Partnership. Yang pertama adalah pembiayaan proyektor, yang kedua adalah penyimpanan dan perawatan barang, dan yang ketiga adalah penyewaan inventaris lain. Untuk tiga skema tersebut, pertama untuk pembiayaan proyektor kita menargetkan memperoleh 1,5 juta dan penyimpanan barang memperoleh 2,5 juta. Secara umum, parameter keberhasilan dari program kerja ini adalah memperoleh 5 juta dalam 1 tahun kepengurusan. UI Goes to Kebumen merupakan program kerja yang berfokus pada 2 hal. Yang pertama, penyampaian informasi tentang Universitas Indonesia, dan yang kedua, motivasi bagi siswa-siswa Kebumen untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, khususnya Universitas Indonesia. Di sini kita sendiri mempertahankan UI Goes to Kebumen karena dinilai UI Goes to Kebumen memiliki cangkupan exposure yang sangat luas, dan UI Goes to Kebumen sangat mendekatkan ataupun mengenalkan UI serta paguyuban Perhimak UI kepada siswa-siswi yang ada di Kabupaten Kebumen. Kemudian dilihat dari tahun sebelumnya, kita melakukan analisis terhadap 3 hal, yaitu keuangan, waktu, dan tenaga, serta potensi ke depan yang mungkin permasalahan tersebut akan dialami pada periode tahun kepanitiaan 2021. Yang pertama untuk faktor keuangan, di tahun 2020 memiliki persentase pendanaan sebesar 37% internal yang diperoleh melalui iuran-iuran, melalui SUC, dan lain-lain. Yang kedua 30% donasi yang diperoleh melalui Iluni ataupun pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Kebumen, dan yang terakhir ada sponsor sebesar 33%. Dari situ untuk UIGTK tahun 2021 kemungkinan besar akan kehilangan sponsor. Mengapa?
karena pada tahun 2021 merupakan masa yang kemungkinan besar akan terjadi resesi, atau bisa dikatakan perusahaan-perusahaan tersebut akan fokus membangun perusahaannya kembali setelah pandemi ini berlangsung. Kemudian untuk perihal tenaga, di sini kita memiliki masalah yang cukup besar karena angkatan 2020 memiliki sedikit sekali waktu untuk bertatap muka dan mengobrol secara informal yang memungkinkan terjadinya permasalahan internal juga di antara mereka. Dan yang terakhir, untuk waktu pelaksanaannya sendiri, dilihat dari kalender akademik yang Universitas Indonesia berikan untuk tahun 2021, kita memiliki pergeseran waktu yang cukup jauh. Dimulai dari yang pertama, selesai kegiatan akademik di semester ganjil tahun 2020 hingga 2021. Di situ akhir semester akan berakhir pada 14 Januari, yang berarti pada pertengahan Januari kita baru bisa memulai fokus mengadakan kegiatan tersebut. Kemudian program kerja yang kedua adalah bimbingan belajar dan biaya studi. Latar belakang mengapa kita ingin mempertahankan program ini, karena B3 tiap tahun selalu mengirimkan mahasiswa-mahasiswa baru yang berhasil menembus Universitas Indonesia. Dari situ, harapan kita untuk B3 tahun depan dapat meningkatkan mahasiswa baru yang dapat berkuliah di Universitas Indonesia. Namun, untuk B3 ini juga memiliki beberapa permasalahan, yaitu tentang pertama mengenai waktu karena adanya perubahan kalender akademik, dan yang kedua tentang tenaga karena angkatan 2020 memiliki permasalahan tatap muka, sehingga obrolan antara mereka kemungkinan besar akan semakin minim. Kemudian untuk segi keuangan sendiri tidak ada masalah yang cukup berarti karena donasi ataupun sumbangan merupakan sumber pendanaan terbesar untuk bimbingan belajar dan biaya studi, yang mana hampir seluruh biayanya diberikan melalui sumbangan ataupun donasi. Kemudian untuk program yang ketiga yaitu Nyengkuyung, dengan latar belakang adalah kontribusi Perhimak UI dari berbagai fakultas untuk Kabupaten Kebumen. Di sini harapannya dari Perhimak UI dapat memberikan kesempatan untuk mahasiswanya dan bagi dosen yang berasal dari Kabupaten Kebumen yang sekarang mengajar di Universitas Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya dan menyebarkan pandangannya tentang solusi-solusi yang dapat dilakukan ataupun yang dapat diaplikasikan Kabupaten Kebumen untuk pembenahan Kabupaten Kebumen ke depannya. Hal tersebut harapannya dapat disampaikan melalui diskusi umum yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan, yang mana terdiri dari 4 kategori. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada politik, yang ketiga ada kesehatan, dan yang keempat ada ekonomi. Kemudian dari situ untuk UI Kosduk Kebumen dan bimbingan belajar dan biaya studi, kita memiliki sebuah solusi yang harapannya solusi ini dapat memberikan ataupun dapat membantu kepanitiaan tahun depan. Solusi ini adalah solusi dalam bentuk program training yang akan diikuti oleh calon VPO ataupun calon PO dari 2 kegiatan besar tersebut. Kegiatan training tersebut akan diadakan setelah adanya pendaftaran dari PO dan VPO, yang mana pembekalan akan diberikan dalam 4 hal. Yang pertama financial planning, yang kedua creative process, yang ketiga leadership skill, dan yang keempat voluntary knowledge. 4 hal tersebut akan disampaikan dalam durasi 2 minggu, dan kemudian harapannya dapat membantu persiapan calon PO-VPO dari kedua kegiatan besar tersebut dalam menghadapi bidding, sehingga proses persiapan mereka jauh lebih matang. Kemudian untuk timeline kegiatan kita seperti berikut. Terima kasih atas kesempatan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.